Perkenalkan saya Adis Henry, mahasiswa PPG batch 2 2024 LPTK UIN Syekh Ali Hasan Abdari, Padang Sidimpuan. Akan melaksanakan PPL 2 modul ajar 3 proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin di SD nomor 101107 Aik Libung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bapak. Sekali lagi, siap untuk belajar pada hari ini anak-anak Bapak semuanya? Siap, Bapak. Kalau sudah siap, untuk lebih semangat lagi, mari dulu kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita belajar untuk mengambil berkah, maka kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh anak kami Habibi. Kepada anak kami dipersilakan untuk maju. Selanjutnya pembacaan surah pendek yang akan dibawakan oleh anak kami Atwa. Kepada anak kami dipersilakan untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berikutnya lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Ini akan dipimpin oleh anak kami Anggun. Kepada anak kami dipersilakan untuk maju. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bidadari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita belajar, Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anak Bapak pada hari ini. Bagi yang dipanggil nanti namanya, silakan diucapkan hadir ya nak. Iya, Bapak. Atwa, Hari Bapak. Naura, Hari Bapak. Marwa, Hari Bapak. Jihad. Selanjutnya, sebelum kita membahas pelajaran pada hari ini, kita melakukan persepsi dulu atau membahas
pelajaran yang sebelumnya telah kita pelajari. Siapa yang ingat minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Saya. Banyak ya. Kalau gitu anak kami sabeda saja. Tentang apa nak? Memahami Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bagus tepuk tangan. Nah, minggu yang lalu kita membahas tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 itu membahas tentang apa? Siapa yang tahu? Saya. Oh, banyak juga yang tahu ya. Marwah saja, kakak Marwah. Bagus tepuk tangan untuk Marwah. Tentang keragaman ya. Quran Surah Al-Hujurat membahas tentang keragaman. Pertanyaan persepsi yang terakhir yaitu siapa yang tahu tentang contoh keragaman manusia? Oh, banyak yang tahu juga ya. Anak kami pasti saja apa nak? Keragaman agama, suku dan bangsa. Bagus tepuk tangan. Keragaman agama, suku dan bangsa. Manusia itu diciptakan Allah berbeda-beda beragam-agam untuk saling menghargai, saling mengenal. Adapun pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang P5 PPRA, yaitu pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian sampah, jenis-jenis sampah dan bahaya membuang sampah sembarangan. Setelah kita belajar, Bapak harapkan anak-anak Bapak dapat memahami apa itu sampah, jenis sampah itu apa, dan bahayanya apa. Yang kedua, harapan Bapak setelah kita belajar ini, anak-anak Bapak dapat memanfaatkan sampah itu menjadi pupuk kompos sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Ini pertanyaan bertujuan untuk mengukur kemampuan anak-anak kami tentang pelajaran pada hari ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang P5? Siapa yang tahu? Banyak yang tahu ya. Kalau gitu anak kami anggun saja apa nak? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagus, tepuk tangan. Ya, P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang PPRA? Siapa yang tahu? Kansa apa nak? Profil pelajar penguatan alami. Bagus, tepuk tangan. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang kedua yaitu apa yang kalian ketahui tentang bahaya sampah? Siapa yang tahu? Ya, anak kami Tasya apa nak? Bagus, tepuk tangan untuk Tasya. Ya, salah satu bahaya sampah itu dapat mencemar lingkungan dan dapat juga menyebabkan banjir. Yang terakhir atau yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang sampah organik? Siapa yang tahu? Saya Pak. Amelia apa nak? Sampah yang mudah terurai secara alami. Bagus, sampah yang mudah terurai secara alami. Tepuk tangan. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan materi tentang P5 pada hari ini.
P5 itu ialah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita belajar P5 ini atau melakukan P5 ini agar tertanam dalam diri kita nilai-nilai Pancasila. Dan di sini ada 6 dimensi atau nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, coba bacakan anak kami, Naura. Berkebinekaan global. Bagus, berkebinekaan global. Selanjutnya yang ketiga, Nuril. Bergotong royong. Bagus. Selanjutnya PPRA, yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Apa itu profil pelajar rahmatan lil alamin? Yaitu pelajar Pancasila yang bertakwa, berakhlak mulia, serta moderat dalam beragama. Nilai-nilai yang diharapkan tertanam dalam diri anak bapak setelah melakukan PPRA ini ada 10. Yang pertama, berkeadaban. Yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, kewarganegaraan dan kebangsaan. Yang keempat, mengambil jalan tengah. Yang kelima, berimbang. Dan pada hari ini, tema, topik, proyek P5 dan dimensi P5 pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu temanya tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya lingkunganku bersih, hidupku sehat. Proyeknya yang kita lakukan pada hari ini pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos. Dari proyek ini Bapak harapkan tertanamlah nilai P5 pada anak Bapak sebanyak 2 dari yang 6 tadi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memiliki akhlak kepada alam, dengan menjaga dan melestarikan alam sekitar. Itu nilai yang pertama. Nilai atau dimensi yang kedua, anak bapak nanti akan bergotong royong. Dengan bagaimana? Dengan berkolaborasi, saling bekerja sama dengan teman-temannya untuk mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Selanjutnya, nilai profil pelajar rahmatan lil alamin yang harus ada pada diri anak-anak bapak setelah melakukan proyek ini. Ada 3 dari 10 tadi yang kita pelajari. Yang pertama, berkeadaban. Bagaimana caranya? Dengan anak-anak bapak memiliki kesolehan sosial, dengan memiliki sikap ataupun adab sopan santun yang penuh hormat terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, nilai dinamis dan inovatif. Caranya dengan kreativitas dalam menciptakan solusi terhadap sesuatu masalah. Dan yang terakhir, Bapak harapkan terbentuk pada nilai pada diri anak Bapak yaitu toleransi. Toleransi itu saling menghargai. Caranya nanti
kalian berkolaborasi, bekerja sama, saling menghargai pendapat tentang cara pengolahan sampah menjadi pupuk Itulah 3 nilai profil pelajar rahmatan lil alamin yang Bapak harapkan akan tertanam pada diri anak-anak Bapak setelah melakukan proyek ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang P5 PPR. Sekarang kita akan mempelajari tentang proyeknya, yaitu tentang sampah. Yang perlu kita pahami terdahulu, yang itu pengertian sampah. Sampah adalah material sisa yang tidak lagi digunakan oleh pemiliknya atau dibuang pemiliknya karena tidak memiliki nilai ekonomis atau tidak bermanfaat lagi. Jadi sampah itu yang sudah tidak dibutuhkan orangnya lagi, sudah dibuangnya, itulah sampah. Sampah itu bisa berasal dari aktivitas manusia, bisa juga terjadi secara alami. Yang kedua, jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah itu secara sifatnya terbagi kepada dua. Yang pertama organik, yang kedua anorganik. Organik itu adalah sampah yang mudah terurai, yang tadi dijelaskan oleh anak kami Amelia. Sampah yang mudah terurai secara alami, seperti sisa makanan, itu nanti termasuk organik. Daun-daun termasuk organik, dan kulit buah. Dan jenis yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit terurai, susah untuk membusuk. Maka contohnya seperti plastik, logam, kaca, karet, itu adalah contoh sampah anorganik. Mari perhatikan gambar di depan ini. Di sini ada 2 contoh sampah. Sampah organik dan sampah anorganik. Di sampah organik di situ ada kulit pisang, daun-daunan, sampah rumah tangga. Itulah nanti fokus kita yang organik ini. Ada juga yang di sampingnya sampah anorganik. Apa contohnya? Kaleng, botol plastik, kertas, beling atau kaca, kemudian kantong kresek. Ini susah untuk terurai, susah untuk busuk. Ini tidak bisa digunakan menjadi pupuk. Jadi nanti kalau kita melakukan aksi, kita ambil dua-duanya, yang kita pakai nanti yang organik, yang akan kita olah menjadi pupuk. Selanjutnya, bahaya dan manfaat pengolahan sampah. Kenapa kita harus mengolah sampah? Karena pertama ada bahayanya. Kalau kita biarkan sampah, maka bahayanya terhadap lingkungan, bisa pencemaran tanah, kesuburan tanah akan terkurangi dan tidak subur lagi tanah itu karena ada plastik di dalamnya. Itulah bahayanya. Pencemaran air bersih akan menjadi kotor. Karena apa? Karena dicemari oleh sampah. Kemudian apa manfaatnya? Manfaat mengolah sampah. Manfaat mengolah sampah yaitu mengurangi sampah. Tidak hanya itu saja, tetapi juga bisa bermanfaat untuk menyuburkan tanah, kemudian menyuburkan tanam-tanaman karena diolah menjadi pupuk. Itulah bahaya dan manfaat dari pengolahan sampah. Minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan tentang alat dan bahan yang perlu digunakan untuk pengolahan sampah ini. Nah, ini memperkuat lagi alat dan bahan yang perlu dipersiapkan tentang pengolahan sampah ini. Sudah disiapkan anak-anak Bapak? Sudah. Di situ ada tempat
tempat sampah, ada karang, ada sapu lidi, ada kemudian sarung tangan plastik, ada juga cangkulnya. Itulah alat yang dibutuhkan untuk pengolahan sampah menjadi pupuk. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, untuk lebih paham lagi, kita menonton video tentang pengolahan sampah menjadi pupuk. Silakan diamati anak. Ini saya ada kulit telur, kita remukkan saja. Kemudian saya masukkan juga sampah-sampah dapur, macam-macam sampah dapur atau punya kulit buah juga boleh dimasukkan ya teman-teman. Atau kalaupun punya nasi basi atau nasi sisa, biasanya nasi yang masih menempel di pinggir magicom itu kan suka keras, saya biasa rendam dulu. Kemudian nanti kalau sudah terlepas, tidak menempel lagi di pinggir magicomnya itu, kemudian saya pakai juga buat mengompos. Bisa ya teman-teman, nggak masalah. Dan ini kemudian saya tambah dengan rumputan. Kalau teman-teman punya rumput-rumput liar di sekitar rumah atau pekarangan, gak usah bingung ya harus dibuang kemana, dicabutin aja rumputnya. Kemudian nanti kita bisa cacah menjadi kecil-kecil agar untuk proses pengomposannya lebih cepat jadi ya. Kemudian ini saya tambahkan juga dengan daun-daun kering. Daun keringnya kebetulan daun mangga dan daun alpukat. Nah ini sedikit diremukkan atau dipotong-potong beberapa bagian agar nanti proses pengomposnya pun lebih cepat ya. Karena mengompos itu harus dalam posisi lembab, jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu basah, karena akan menghambat atau memperlambat proses pengomposan. Jadi baiknya itu dia lembab. Nah ini kemudian saya tutup sampah-sampahnya, kita tutup rata ya teman-teman. Itulah video tentang pengolahan sampah menjadi pupuk kompos. Sudah sama-sama tadi kita menyaksikannya. Sudah sama-sama tadi kita mengamatinya. Selanjutnya anak-anak Bapak untuk menanggapi video tersebut. Bagaimana tadi caranya mengolah sampah menjadi pupuk kompos? Siapa yang bisa menanggapi? Ya udah, apa saja kami? Menggali lubang dan memasukkan sampah-sampah ke dalam lubang dan ditutup dan ditunggu beberapa bulan. Bagus, tepuk tangan untuk saya. Ya, caranya simpel, digali lubang, kemudian dimasukkan sampah ke lubang tersebut, ditanam, kemudian ditunggu beberapa bulan. Setelah beberapa bulan dikali kembali, maka sudah hasillah menjadi pupuk kompos. Selanjutnya kita juga akan menggali lubang. Tempatnya nanti di samping kelas 6B. Tahu kan nak? Tahu.
dengan memilah-milih sampah, mana organik dan mana anorganik nanti, baru setelah itu kita masukkan sampahnya ke dalam lubang sesuai dengan video yang tadi kita tonton. Paham? Sekarang keluarkan alat dan bahannya yang telah berkurung di jalur. Sarung tangannya dipakai untuk mengambil sampah. Dan sekarang kita akan melaksanakan aksi pengolahan sampah menjadi pupuk organik. Lihat sekelilingmu, sampah yang berserakan. Ayo teman-teman, buang ke tempatnya. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Ayo perhatikan, jaga kebersihan.
bumi kita tercinta. Ayo buang sampah sesuai jenisnya untuk menjaga bumi tercinta. Untuk menjaga bumi tercinta. Untuk bisa dipakai lagi. Ayo buang sampah sesuai tempatnya untuk menjaga bumi kita tercinta. Ayo buang sampah sesuai jenisnya untuk menjaga bumi tercinta. Untuk menjaga bumi tercinta. Hai teman-teman, tahukah kamu ada dua jenis sampah? Yang pertama sampah organik, yang kedua anorganik. Sampah organik, sampah yang basah, berasal dari hewan dan tumbuhan. Anorganik seperti botol plastik, kaleng kaca, dan sejenisnya. Ayo buang sampah sesuai tempatnya untuk menjaga bumi kita tercinta. Ayo buang sampah sesuai jenisnya untuk menjaga bumi tercinta. Sampah organik dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Anorganik bisa didaur ulang untuk bisa dipakai lagi. Ayo buang sampah sesuai tempatnya untuk menjaga bumi kita tercinta. Ayo buang sampah sesuai jenisnya untuk menjaga bumi tercinta. Untuk menjaga bumi tercinta. Telah selesai membuat pengolahan sampah menjadi pupuk kompost. Sudah kita tabur ke tanam-tanaman ataupun bunga yang ada di sekolah kita. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Yang pertama, P5 PPRA bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada siswa. Jadi tadi tujuannya supaya tertanam nilai-nilai Pancasila ke diri anak-anak Bapak. Yang tadi seperti beriman dan bertakwa kepada Allah dengan akhlak kepada alam, membersihkan lingkungan dan menyuburkan tanaman, dan bergotong royong tadi dalam mengumpul sampah dan mengolah sampah menjadi pupuk. Kesimpulan yang kedua yaitu tentang contoh P5 PPRA. Silakan dibaca Amelia. Contoh kelima PPRA yaitu pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos. Bagus. Kesimpulan yang ketiga kepada anak kami, Anggun. Sampah adalah material sisa yang tidak lagi digunakan oleh pemiliknya. Bagus. Selanjutnya asesmen sumatif, yaitu ujian untuk mengukur seberapa paham kalian tentang pembelajaran tadi. Ini dikerjakan secara pribadi-pribadi, tidak boleh mencontoh temannya. Silakan lanjutkan Yana.
Silakan kumpulkan jawaban anak-anak Bapak ke depan. Silakan nak. Bagaimana perasaan anak-anak Bapak belajar pada hari ini? Senang Sudah tahukah anak-anak Bapak tentang bahaya dan manfaat pengolahan sampah? Tambah mudahkah anak Bapak memahami dengan langsung melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila? Seperti itu, laksanakanlah hal yang sama seperti yang kita lakukan di rumah anak Bapak, dan semoga tertanam nilai-nilai profil dalam Pancasila dan nilai profil pelajar rahmatan lil alamin terhadap anak-anak Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini atas keseriusan anak-anak Bapak. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.